Nova, Dr. Rahmaya Nova selaku penguji 1, kemudian nanti Bu Fetty Kumala Dewi selaku penguji 2 sekaligus pembimbing 1, dan saya Emma Wahyuni Group selaku penguji 3 dan juga pembimbing 2. Untuk teknis ujian sidang pada siang hari ini nanti adalah langsung diadakan tanya jawab ya untuk sesi klarifikasi dan juga masukan, bahkan mungkin nanti pertanyaan dari masing-masing penguji. Seperti itu ya. Mas Yayan tentunya sudah mengirimkan draft proposal serta link YouTube kepada semua penguji nggih? Sudah, Bu. Ya, sudah clear. Nanti akan langsung diselenggarakan tanya jawab dari semua penguji ya. Nanti waktunya kurang lebih 15 menit minimal, kalau mau nambah boleh Bu Nova. Baik, langsung saja kepada Bu Nova kami persilahkan untuk klarifikasi, barangkali menanyakan maupun masukan kepada penguji Mas Yayan Bayu, sehingga nanti dalam proses pengambilan datanya bisa dilakukan secara optimal. Monggo Bu Nova, waktu dipersilakan. Saya Bu Nova nge-freeze ya? Halo Bu Fe, Bu Nova nge-freeze ya? Iya Bu, menghilang. Oh ini. Oh. mohon maaf, aduh, biasa di kos-kosan sinyalnya enggak stabil. Saya boleh ini enggak ya off cam? Boleh Bu, boleh. Saya takutnya juga di sini juga sinyalnya nggak bagus ini di rumah. Monggo Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, terima kasih. Sinyalnya tidak stabil. Baik, terima kasih Bu Emma untuk kesempatannya. Pada yang terhormat Bu Fetty sebagai penguji 2, Bu Emma sebagai penguji 3 yang sekaligus memandu jalannya untuk presentasi Mas Yayan. Untuk Mas Yayan, selamat ya sudah sampai pada tahapan ini. Mas Yayan lagi di mana ini? Lagi apa, KKN atau lagi di rumah? Sebelumnya saya terima kasih kepada Bu Nova. Saya kok suaranya putus. Bu, saya sedang KKN lagi di pos. Oh, oke, lagi di pos ya. Oke, Mas Yayan, secara garis besar sih Bu Nova pelajari sudah baik ya. Secara garis besar sudah baik. Dari presentasi pun untuk segi waktu sudah baik, tidak melebihi waktu yang sudah diberikan, 14 menit sekian detik. Kemudian untuk penyajian variatifnya juga baik, cuman ada sedikit hal nanti untuk kedepannya tidak copy paste ya, tidak copy paste dari Word kemudian diletakkan di PPT ya. Secara penyajian variatifnya sih sudah bagus, cuman lumayan cukup banyak kayak definisi operasional dan lain sebagainya, analisis data itu copy paste. Sebaiknya ditulis saja sendiri, diperbesar gitu ya nanti untuk kedepannya ya. Tapi overall sudah bagus kok. Judulnya apa Mas Yayan? Judulnya hubungan literasi kesehatan dengan perilaku vaksinasi COVID-19 pada masyarakat di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang. Kecamatan Rembang ini Rembang Semarang atau Rembang Purbalingga? Oh, Purbalingga. Boleh nanti ditambahkan Purbalingganya ya, Mas ya? Baik, karena di Semarang juga ada juga Rembang. Mungkin daerah-daerah lain juga ada Rembang ya. Karena ini kan nanti akan dipublish, sehingga kalau memang Anda ingin dibatasi sebagai variabel kontrol, sudah dikontrol dari letak lokasinya, lengkap ya. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama, ini judul yang menarik sebetulnya ya, literasi kesehatan. Ini artinya apa sih Mas literasi kesehatan itu menurut Mas Bayu? Literasi kesehatan itu kemampuan untuk memahami
menyimak, mempelajari, atau menulis hal yang mendasari ulasan yang baik sehingga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Oke. Sama nggak dengan pencarian informasi, Mas? Literasi, nggih. Sama. Nggih, pencarian informasi sama. Oh, nggih, sama. Berarti artinya literasi ini adalah dia pencarian informasi dari berbagai sumber ya? Nggih. Ya, oke. Baik. Apa yang melatar belakangi Mas Bayu mengambil judul Anda kaitkan hubungan apa terkait dengan literasi ini dengan perilaku vaksinasi, Mas? Titiknya saya akan menjelaskan latar belakang COVID-19 adalah penyakit yang menular disebabkan Enggak, literasinya aja, fokus ke literasinya. Karena kan ini variabel independennya ya. Variabel independennya itu kan literasi kesehatan. Jadi ini yang nanti akan memengaruhi bagaimana perilaku vaksinasinya kan ya. Nah, dijelaskan coba fokus di literasi kesehatannya aja. Literasi kesehatan merupakan hal yang mendasari baik dan sangat berpengaruh pada perilaku seseorang. Penelitian itu menurut Riva et al. 2021. Literasi kesehatan adalah kemampuan untuk membaca, terus memahami, dan menemukan informasi kesehatan, membuat keputusan kesehatan yang tepat dan mengikuti instruksi untuk melakukan perawatan dan menjaga kesehatan. Mas Bayu, ininya aja, masalah atau fenomena apa sih yang muncul? Kok Mas Bayu ingin mengambil judul literasi kesehatan ini gitu? Kalau tadi kan Mas Bayu menjelaskan secara pengertian, definisi ini juga saya temukan beberapa ada definisi di latar belakang itu sebenarnya tidak perlu ya. Anda langsung mengacu kepada masalahnya saja. Masalahnya itu ada apa sih dengan kemampuan masyarakat terkait dengan pencarian informasi ini gitu. Nggak usah dimasukkan definisi-definisi. Kalau Bu Nova baca ada beberapa definisi yang Anda masukkan ke dalam latar belakang, nanti di delete, lebih baik digantikan fenomena aja yang terjadi apa. Bisa disampaikan ada fenomena apa Mas terkait dengan literasi ini Mas? Masyarakat itu masih ada yang mengatakan bahwa tidak percaya dengan adanya vaksin. Terus kemudian masyarakat itu mengatakan tidak mau memasukkan virus ke dalam tubuh, dan masyarakat masih mencari informasi di berbagai web. Katanya vaksinasi itu, orang yang sudah vaksinasi itu masih bisa terkena COVID-19. Ya, itu studi pendahuluannya Mas Bayu ya. Tapi belum di latar belakang Mas Bayu sebagian besar membahas tentang COVID, membahas tentang vaksinasi. Tapi literasinya masih dampak terkait dengan literasi zaman sekarang tuh seperti apa itu belum muncul. Misalnya, zamannya sekarang itu banyak misalnya muncul berbagai media-media gitu ya. Kemudian informasi-informasi hoax ya. Nah, jadi Anda sampaikan dampak dari informasi bergencarnya informasi saat ini berbagai media-media, entah itu sosial media ataupun apapun, hoax, berita-berita hoax itu gitu. Itu nanti dimasukkan ke dalam latar belakang. Jadi tidak usah terlalu menonjolkan COVID dan COVID-nya. Kalau Bu Nova baca sih masih terlalu banyak menonjolkan COVID-nya, literasinya malah justru lebih ke arah definisi ya, Mas Bayu ya. Ya, nanti ditambahkan. Oke, untuk lembar persetujuan ini nick-nya Bu Feti sama nick-nya Bu Emma belum ada, Mas? Oh iya, belum ditambahin, Bu.
Loh, kok belum kenapa? Belum ada tanda tangannya juga, belum di ACC kah? Sudah selesai. Tapi Oh, sudah. di lembar persetujuan sudah ada nick-nya Bu yang saya print. Oh ya, yang dikasihin ke saya masih kosong, belum ada tanda tangannya juga ya. Ya, waktu itu ngedit di print-printan Bu. Oh iya iya, nanti lengkap ya kalau disampaikan ke penguji ya. Baik Bu. Oke, berikutnya apa rumusan masalah Anda, Mas? Rumusan masalah saya ingin mengetahui bagaimanakah hubungan literasi kesehatan dengan perilaku vaksinasi COVID-19, Bu. Oke, Anda rumusan masalahnya bagaimanakah? Bisa dijelaskan, Mas? Maksudnya apa? Bagaimanakah itu? Apakah kalau bagaimana itu kan lebih luas ya daripada hanya sekedar apakah terdapat hubungan? Karena kalau Bu Nova baca hipotesis Anda itu terdapat hubungan literasi kesehatan dengan bla bla bla. Tapi di rumusan tuh ada bagaimana. Nah, itu bisa dijelaskan. Apa maksud dari bagaimana, Mas? Bagaimanakah hubungan literasi kesehatan dengan perilaku vaksinasi COVID-19, yaitu maksudnya bagaimana literasi kesehatan itu memberikan informasi atau terkait vaksinasi kepada perilaku vaksinasi COVID-19 sehingga perilaku vaksinasi COVID-19 itu memahami apa itu vaksinasi. Oke, untuk rumusan masalah itu kan identik dengan pertanyaan penelitian ya. Jadi dia harus ada beberapa komponen di dalam rumusan masalah itu seperti misalnya berupa pertanyaan atau question ya, QSS ya. Question, terus ada dia bersifat spesifik dan spirited ya. Jadi bisa dipecah atau spesifik tadi itu gitu. Nah, dan ini harus wajib sama dengan hipotesis Anda gitu. Kalau misalnya rumusan masalah Anda bagaimana, berarti hipotesisnya bunyinya harusnya gimana, Mas? Apakah ada hubungan literasi kesehatan dan perilaku vaksinasi COVID-19? Enggak. Hipotesisnya ada apa sih, Mas? Hipotesis saya, apakah ada hubungan literasi kesehatan dengan perilaku vaksinasi COVID-19? Jadi nyambung nggak? Kalau hipotesis Anda itu apakah terdapat, bukan ada ya, tapi terdapat, apakah terdapat hubungan, bla 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 bla. Kemudian rumusan Anda bagaimanakah? Kira-kira menjawab hipotesis tidak? Karena kan rumusan masalah yang Anda rumuskan itu harus menjawab hipotesis, Mas. Kalau pertanyaannya, apakah Mas Bayu sudah makan? Sudah, Bu. Jawabannya apa? Jawaban sementaranya apa kira-kira? Sudah makan atau belum kan gitu? Nah, berarti ini rumusan masalahnya nanti dispesifikkan sesuai dengan hipotesis ya. Oke. Terus berikutnya langsung ke ini deh. Ini coba Mas dijelaskan sedikit ringkas saja terkait dengan model-model dari literasi kesehatan, Mas. Nah, ada berapa model sih literasi kesehatan itu? Model literasi kesehatan itu ada 3 model, Bu. Apa saja? Yang pertama itu model konsep literasi kesehatan, kemudian model of imposing interaksi dan critical health literasi, kemudian model konsep health literasi atau literasi kesehatan. Anda tahu maksudnya perbedaan masing-masing model itu enggak? Karena tak baca dari tadi tuh Mas Bayu lebih ke textbook, membaca textbook. Ya.
Ya, sudah paham perbedaan masing-masing model itu? Kalau Bu, Hah? Sudah? kalau sudah. Sudah, oke. Coba dijelaskan tanpa membaca, Mas. Model literasi Kan kesehatan, itu membaca namanya. Nah, fokus ke kamera. model literasi kesehatan yang digunakan Ya wes, lewat. Nanti pelajari lagi ya. lupa Bu. Oke. Enggak apa-apa. Nah, kalau Anda mau menyampaikan gambar, tolong dituliskan referensi ya. Gambar 2.1 itu model, Anda ngambil referensinya, gambar itu punya siapa, harus ada sumbernya ya. Baik, Bu. Oke, berikutnya di gambar 2.2 juga belum ada referensinya. Saya ke kerangka konsep deh. Langsung saja ke kerangka konsep ya. Bu Emma, kalau saya waktunya berlebih, boleh diingatkan Bu Emma. Lanjut aja nggak apa-apa, Bu. Oke. Mas Bayu, ini kan kalau Bu Nova baca di kerangka konsep itu ada faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan akses informasi ya. Itu Anda titik-titik. Anda titik-titik itu artinya tidak Anda teliti ya. Iya, tidak. Ya. Mengapa ini menjadi suatu bagian yang tidak Anda teliti? Padahal kan Anda faktor yang mempengaruhi perilaku itu salah satunya apa, Mas? Salah satunya pengetahuan. Pencarian informasi, ya. Oke. Ini mengapa dengan Anda variabel independennya itu literasi, tapi pengetahuan dan akses informasi kesehatan ini tidak Anda teliti? Boleh dijelaskan, Mas? Setahu Bu Nova, kalau kita literasi itu kita mendengar informasi, membaca, atau melihat, atau apapun itu, kita akan dapat pengetahuan. Kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu merupakan ada suatu akses yang akan kita dapatkan melalui apa. Nah, tapi ini termasuk dalam variabel yang tidak diteliti gitu. Boleh dijelaskan, Mas Bayu? Karena Gimana, Mas? faktor yang mempengaruhi yang tidak teliti pengetahuan akses informasi kesehatan itu dikarenakan anak muda atau yang remaja itu masih banyak yang mencari informasi di media sosial ketika mencari pengetahuan. Nah, terus Anda itu meneliti terkait dengan mengapa Anda mengambil variabel independennya itu literasi kesehatan, kemudian Anda kaitkan dengan perilaku, alasannya apa, Mas? Apa hubungan kedua hal itu? Keterkaitan antara literasi dengan perilaku itu apa? Putus-putus apa ya di saya? Ya. Putus-putus. Oh, oke. Mas Bayu, ayo. Mas, putus-putus sedikit tadi coba. Karena literasi kesehatan terus variabel terdekat perilaku vaksinasi COVID-19. Ya, maksudnya mengapa? Coba Anda analisis apa sih keterkaitan antara literasi dengan perilaku. Ya, pencarian informasi terkait dengan perubahan perilaku. Kan itu yang Anda maksudkan kan? Nah, ya, kalau saya lihat di bab 2-nya Mas Bayu, itu literasi tidak tersurat. Iya enggak? Ada enggak di faktor yang mempengaruhi perilaku itu ada literasi, ada enggak? Enggak ada kan? Tidak ada, Bu. Adanya adalah pengetahuan, akses informasi,
tingkat pendidikan dan lain-lain ya. Ya, betul? Betul, Bu. Ya, nah sekarang literasi ini akan Anda masukkan kemana? Sebagai komponen apa dia dengan literasi itu? Ke akses informasi kesehatan kah? Atau masuk ke dalam pengetahuan kah? Atau apa? Pengetahuan, Bu, Pengetahuan saja. sama akses informasi kesehatan. Terus, Nah, artinya adalah berarti Mas Bayu nanti tambahkan referensi di pengetahuan dan di akses informasi terkait dengan ini sebetulnya sudah Anda masukkan di akses informasi kesehatan itu sudah Anda masukkan bagaimana akses informasi kesehatan itu mempunyai peran penting dalam menentukan health literasi. Ya, berarti kan sudah Anda masukkan di situ, sama pengetahuan juga sudah ada tuh health literasinya. Tapi yang menjadi rancu adalah mengapa di kerangka konsep malah justru itu menjadi hal yang tidak Anda teliti gitu loh, Nak. Paham ya? paham, Bu, nanti saya Ya, tambahkan. nanti silahkan untuk bimbingan lagi. Kemudian hipotesis ini HA ada diganti terdapat ya. Kemudian untuk rancangan penelitian ini jenisnya memang jenis kuantitatif, tapi pendekatannya memang Anda sudah jelaskan di sini cross seksional. Tapi rancangannya apa, Mas? Apakah dia kuantitatif secara observasi analitik observasional atau dengan survei analitik atau komparatif atau apa gitu, belum Anda masukkan rancangan secara khususnya ya. Ya. Masih jenis tapi rancangannya belum ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini teknik sampel Anda populasinya banyak banget, 7.000 sekian dengan sampel 112. Tapi Anda tekniknya pakai simple random sampling. Piye caranya Anda akan random sebanyak 7.000 sekian, kemudian Anda akan menjadi 112, Mas. Saya akan mengambil dari sampel populasi, yaitu dengan cara acak, Bu. Ayo, piye caranya mengacak Anda dari 7.000 sekian ini caranya ngacak piye? Kamu tahu kan acak itu apa kan? Coba jelasin. Anda ke cara mengacaknya piye? Itu ketika masyarakat baik usia yang muda atau yang tua, kemudian diacaknya itu kayak arisan diacak, Bu, dicocok. Iya caranya ngocok. Menggunakan 7.000 sekian. Kamu harus tahu, simple random sampling itu dipakai untuk jumlah populasi berapa. Pengertiannya saja adalah kriteria populasi. Ya, kriteria populasi berarti kriteria sebanyak 7.000. Berapa populasimu? Ya, 7.051. Anda kan di desa, ya kan? Nah, di desa itu Anda seharusnya ada teknik sampling tersendiri sebenarnya. Apakah mau pakai klaster kah atau mau pakai apa, sebetulnya ada ya. Silakan, apakah mau diambil per RW ataupun apa, sebenarnya ada ya. Kalau random saya kira malah menyusahkan Anda ya. Terus kemudian kriteria inklusi. Warga sasaran vaksinasi saya tidak paham. Warga sasaran vaksinasi, kenapa yang dipilih kok yang sudah vaksin dosis 1 tok? Karena sedangkan yang belum vaksinasi tidak Anda pilih. Kenapa? Karena warga
menjaga sasaran vaksinasi COVID dosis 1 itu belum tahu lebih lanjut tentang dosis 2. Ya terus kenapa yang nggak divaksinasi nggak Anda masukkan kriteria inklusi? Kenapa yang sudah vaksinasi dosis 2, dosis 3 juga enggak kamu? Ini belum tergambar jelas yang Anda maksud dengan perilaku vaksinasi itu mau yang seperti apa? Bu Nova sih belum memahami, Mas. Maksudnya jenengan mau seperti apa sebetulnya dalam penelitian Anda ini? Apakah Anda akan kategorikan yang nanti 112 itu akan menjadi 2, yaitu yang sudah vaksinasi dan yang belum vaksinasi, atau mau seperti apa? Sehingga nanti yang belum itu literasinya begini hasilnya. Oh, yang sudah vaksinasi literasinya hasilnya seperti ini. Seperti itu atau gimana? Ya, nanti bimbingan lagi ya. Nanti monggo para pembimbing mau seperti apa. Terus kemudian saya juga enggak paham kriteria inklusi Anda itu ada yang tidak memiliki komorbid. Ini saya juga enggak paham. Kaitannya apa dengan literasi? Anda kan sebetulnya enggak masalah. Emang kenapa kalau dengan komorbid itu? Apakah akan mempengaruhi bagaimana pencarian sebuah literasi bagi pasien-pasien yang menderita hipertensi, DM dan lain sebagainya, gitu. Ya, ini juga Bu Nova belum paham. Anda sudah paham belum? Kalau sudah paham sih disampaikan aja. Kalau belum paham nanti bimbingan lagi, maksudnya. Masih belum paham, Ibu. Oke, berarti nanti bimbingan lagi ya. Mau seperti apa ya? Ibu. Itu juga sama, eksklusinya juga Bu Nova belum memahami kenapa Anda sedang hamil. Ini kan Anda paham ya, apa sih maksud inklusi dan eksklusi itu tujuannya untuk apa? Ya, supaya kan tidak terlalu bias hasilnya yang mempengaruhi nanti bagaimana kedua variabel itu kan, independen dan dependen. Nah, kalau apa yang akan mempengaruhi hasilnya nanti, nah itu kamu inklusikan atau kamu eksklusikan gitu, ya. Oke, terus kemudian variabel independenmu ini tingkat literasi, padahal judulmu tidak ada tingkat. Nah, ini yang benar mau tingkat literasi atau hubungan literasi saja. Ya. Terus kemudian di defisit operasional, literasi kesehatan Anda alat ukurnya adopsi ya. Ya, kalau Anda sudah ada namanya, kalau Bu Nova lihat di bawah sih sudah ada namanya. Ada adopsi punya si A, si B gitu ya. Nah, di definisi operasi sudah harus jelas, Anda kuesionernya pakai apa, adopsi siapa. Jangan hanya kuesioner aja, ya. Oke, terakhir dari Bu Nova itu, sebentar. Kuesionernya udah dilampirkan belum ya? Sudah ya. Oke, ini nanti adopsi sudah ya, nanti tinggal dituliskan adopsi punya siapa ya. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Emma, itu mungkin dari saya, Bu. Terima kasih. Waktu dan layar saya kembalikan ke Bu Emma. Oke, baik, terima kasih Bu Nova. Banyak sekali masukannya ya, Mas Bayu ya tadi ya. Ya, termasuk tadi teknik untuk pengambilan datanya, nanti modifikasi seperti apa, kemudian untuk apa tadi faktor-faktor yang mempengaruhi literasi kesehatan ya, sepertinya tadi masih galau untuk menjawab pertanyaannya Bu Nova ini. Baik, selanjutnya Bu Feti, barangkali nanti untuk menguatkan ya tadi ada masukan dari Bu Nova atau mungkin perlu diklarifikasi dulu dengan mahasiswa. Monggo Bu Feti, kami persilakan. Ibu Emma, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Mas Yayan, sudah sampai ke tahap ujian proposal. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dan ini mumpung masih ada wadahnya ya. Jadi ujian proposal ini adalah tujuannya untuk memperbaiki pada saat Anda pengambilan data dan seperti apa yang diinginkan oleh Mas Yayan sendiri. Kalau Mas Yayan sendiri masih bingung mau
tekniknya seperti apa, tentu belum bisa untuk pengambilan data. Nah, jadi di sini mungkin kita akan sepakati seperti apa yang seperti bagaimana yang diinginkan oleh peneliti. Itu ya, Mas Yayan. Coba kita simak dulu untuk judulnya. Hubungan literasi kesehatan dengan perilaku vaksinasi. Ya, berarti di sini perilaku vaksinasi COVID-19. Nah, tadi Mas Yayan menyebutkan literasi kesehatan adalah sama dengan sumber informasi yang didapatkan oleh seseorang terkait dengan variabel yang ingin diteliti. Yaitu di sini bagaimana dia memperoleh informasi tentang vaksin. Ya. Begitu Mas Yayan? Ibu. Ya, oke. Kita lihat untuk latar belakang. Jadi, kenapa jenengan memilih di Desa Penusupan? Alasannya apa, Mas Yayan? Desa Penusupan itu kasus cakupan vaksinasinya itu masih rendah dibandingkan desa lain, Bu. Oke. Hubungan literasi dengan perilaku vaksinasi apa? Apakah harusnya ada semakin tinggi literasi berarti harusnya perilaku vaksinnya juga baik atau bagaimana? Jadi semakin literasi tinggi itu Ya, suaranya hilang. Coba didekatkan lagi. semakin hubungan literasi kesehatannya itu tinggi, untuk vaksinasi juga meningkat. Oke, kita lihat di halaman 4 dan halaman 3 paragraf terakhir. Di situ mulai ada latar belakang tentang literasi. Betul sekali tadi dari Bu Nova, untuk literasi kesehatan atau sumber informasinya untuk di latar belakang, monggo lebih ditambahkan untuk menguatkan tadi hubungan literasi dengan perilaku vaksinasinya. Nah, di sini yang muncul seseorang dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah akan kesulitan dalam mengevaluasi informasi kesehatan secara online. Jadi masih umum. Ya, belum ke arah perilaku vaksinasinya ya. Ada yang terkait dengan perilaku vaksinasi? Mas Yayan, atau mungkin yang ini, yang Fauziah dan Pertiwi 2021. Ya. Semakin tinggi literasi kesehatan, maka semakin baik pula perilaku pencegahan. Kalau vaksin itu termasuk preventif, promotif, atau rehabilitatif? Bagaimana, Bu? Vaksin atau imunisasi, apakah termasuk perilaku pencegahan? Ya, berarti termasuk preventif ya? Oke, nanti di perilaku pencegahan ini coba bisa ditambah lagi, karena ini kan baru secara umum perilaku pencegahan, belum menunjukkan terkait variabel yang akan diteliti oleh Mas Yayan, yaitu tentang perilaku vaksinasinya. Ya. Baik, Bu. Mungkin bisa ditambah lagi, bisa dari jurnal atau sumber referensi yang lain. Kemudian terkait dengan judul, kemudian setelah studi pendahuluan, ternyata di penusupan yang mendasari Mas Yayan adalah di penusupan pemilihan vaksinnya paling rendah ya di Kecamatan Rembang, begitu? Jadi, Bu, paling rendah. Ini vaksin pertama, kedua, atau yang bagaimana? Data vaksin yang seperti apa ini? Informasi dari mana ini, Mas? Vaksin yang kedua, Bu. Padahal kan memang ada vaksin 1, vaksin 2, apalagi sekarang ada vaksin booster. Nah, Mohon maaf, Bu,
Maju lagi, suaranya tidak terdengar. Suaranya kurang. Nggak dengar. Monggo dimaksimalkan untuk momentum ini ya Mas Yayan, karena kesempatan yang sangat bagus, ada penguji 1, 2, 3, jadi proposalnya bisa diperbaiki. Coba Mas Yayan didekatkan lagi, suaranya tes. Tes, Bu. Belum? Apa sudah jelas, Bu? Kurang keras. Saya Bu Nova, Bu Emma ini sudah maksimal. Kita menggunakan headset agar memaksimalkan. Nah, justru yang ujian harusnya juga mempersiapkan ya. Untuk yang lain juga. Coba Mas Yayan. Halo? Halo, Bu. Ya, oke. Gimana Bu Nov? Bu Fe? Iya. Masih kurang ya? Sudah, lumayan. Oke. Ya, ya. Tujuan khusus yang pertama, mungkin kita sambil ini, Ibu, bukan berarti ini langsung mengarahkan, tapi berarti kita mencari jalan tengah diskusi antara peneliti, keinginan peneliti, nanti juga mungkin Bu Emma, Bu Nova bisa memberikan masukan juga. Tujuan khusus yang pertama, Mas Yayan, coba dilihat, mengidentifikasi karakteristik responden. Ada usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Ini berarti dari karakteristiknya ya? Karakteristik. Oke. Kemudian B dan C, ini berarti dari masing-masing variabel. Literasi kesehatan, perilaku vaksinasi. Ya. Kalau untuk instrumen perilaku vaksinasi, Anda ambil dari mana, Mas Yayan? Halo? Apakah dari jurnal tersebut parameternya juga Anda gunakan? Tinggi, sedang, rendah itu dari jurnal tersebut atau Anda menentukan sendiri? Dari jurnal. Halo, yang mantep Mas yang jawabnya, nanti waktunya habis. Ayo. Dari jurnal, Bu. Halo. Iya, maksudnya jurnal itu apakah memang di sini kan disebutkan oleh Mas Yayan bahwa mengambil dari penelitian Wijaya dan Kloping 2021. Kuesionernya ada 8 soal. Ini untuk literasi. Parameter yang digunakan oleh Mas Yayan di sini apakah ditentukan oleh Mas Yayan sendiri atau mengambil dari jurnal tersebut? Tinggi, sedang, rendah? Memakai jurnal, Bu. Berarti menggunakan itu ya. Begitu juga yang perilaku, ambil dari jurnal dan parameternya disesuaikan. Perilaku. Halo Mas Yayan. Tidak, Bu. Bagaimana? Tidak mengambil dari jurnal. Tidak mengambil. Berarti tentukan sendiri. Dari teori atau bagaimana? Ya Allah, ini Mas Yayan. Ayo tekniknya, kendalanya dicoba minimalisir untuk melancarkan ujian. Coba Mas Yayan, dicek kembali. Halo? Orang. Ya, Bu.
Ya, berarti ambil dari jurnal ya, Diambil dari jurnal. semuanya sampai ke parameternya, baik literasi dan perilaku. Parameter. Saya nggak jelas ya jawaban Iya. jenengan. Suaranya Iya, iya. enggak kurang Mas. Dan sepertinya Mas Ian nggak yakin apa yang mau diambil. Padahal kalau saya baca secara keseluruhan, proposalnya itu sudah bunyi, tapi ternyata pada saat ditanya, Mas Ian malah bingung. Gimana ini Mas Ian? Gitu. Jangan Padahal- ngeblank. Nah, Proses kita hanya proses, Mas, nggak ya apa-apa. kita hanya ingin meyakinkan, maksudnya yang diinginkan oleh Mas Yayan adalah dari tujuan khusus ini, atau mungkin ada pertimbangan lain, seperti tadi masukan dari Bu Nova, membedakan antara yang perilaku ya, karena ini terkait perilaku dengan adanya informasi yang termakan isu hoax atau mungkin dari sumber informasi yang sangat mudah didapatkan dari media online, YouTube dan lain-lain ya. Apakah mau dibedakan antara yang belum vaksin dan sudah vaksin? Iya, atau memang mau seperti ini tujuan khususnya hanya melihat yang literasi, kemudian perilaku, kemudian hubungannya. Bu Emma, menurut Bu Emma, lebih menarik perilaku pembagian yang perbandingan antara yang belum vaksin dan sudah vaksin, atau yang BC ini sepertinya sudah terjawab di komponen yang D ya Bu Em? Yang B siapa tuh? Tujuan khusus yang B dan C. Oh, sebenarnya tujuan khususnya sudah bagus itu, cuma Iya, di penentuan sampelnya tadi itu yang memang yang terlalu ini ya. terlalu iya. Jadi harus lebih difokuskan untuk sampelnya siapa, karena yang namanya sasaran vaksin itu yang memang luas gitu. Jumlahnya Dan banyak. Ya, jumlahnya banyak, 7.000 Iya. sekian menjadi 112. Memang akhirnya saya berpikir ulang, ini sudah Betul. mewakili sampel minimal belum ya? Kalau misalnya dalam sampel minimal itu 30%, berapa? Berapa ya Bu? 10% ya? 10 kayaknya iya kalau nggak Nah, salah. ini 700 udah ya. Iya, 10% aja 700. ya, apakah penghitungan pengambilan sampelnya kemarin Populasinya. ada yang terlewat ya gitu ya. Jadi penentuan alfanya, penentuan ininya terlewat mungkin seperti itu. Jadi kok jumlahnya jadi dikit seperti itu. Itu sih yang pengen iya. Iya. Mungkin ini Bu sampelnya. Berarti kalau untuk populasinya tetap vaksin atau hanya ambil di penusupan. Penusupan itu kan yang vaksinnya paling rendah paling rendah ya. Cuma ini saya pengen tahu juga antara yang sudah vaksin dengan tidak vaksin di penusupan persentasenya bagusan lebih banyak yang mana? Yang sudah vaksin atau tidak vaksin? Walaupun secara persentase di Rembang itu yang paling rendah itu yang penusupan, Mas. Yang paling tinggi mana? Yang sudah vaksin atau tidak vaksin? Kalau sudah vaksin mungkin kita lihat literasinya memang sudah bagus atau belum, sehingga dia perilaku vaksinnya sudah bagus gitu. Jadi ini yang nanti akan menggiring mau diambil siapa sampelnya gitu. Ya, Bayu kayak udah nyurang-nyurang ini udah blocking. Mungkin kita sambil diskusi juga ya, Nyun Sewu, Bu Nova dan Bu Emma. Jadi di sini kalau di latar belakang ternyata memang dari 3.500 sekian di desa penusupan ada 49% yang belum vaksin. Berarti kan hampir 50%. 50% sudah vaksin dan 51% sudah vaksin, 49,73 ini belum. Nah, itu yang sudah terlihat di latar belakang. Jadi memang jumlah penduduknya banyak dan ternyata yang belum vaksin juga hampir 50%. Nah, jadi kalau ternyata di populasi mau diambil memang yang belum vaksin dan tidak vaksin belum,
Betul tadi ada 7.000 sekian, betul. Nah, kalau dari 7.000 ini dengan pengambilan sampel yang tadi hanya ketemu 100 sekian, 112, memang terlihat kurang mewakili ya Bu Emma ya. Iya. Bu Nova nggih, karena dari jumlah yang begitu banyak. Atau kita fokuskan aja Bu, maksudnya ambil Iya, atau yang populasi yang belum vaksin atau yang sudah Iya. itu ya, mungkin agar Iya, iya. memperkecil jumlah sampel. Iya. Mungkin nanti bisa masuk ke saran atau bisa dua-duanya diteliti, nanti satu artikelnya bisa 2 sih sebenarnya. Tapi jumlahnya memang yang terlalu banyaknya ini ya. Gitu, iya. Iya. Jadi mungkin difokuskan ambil kelompok yang belum vaksin saja. Belum Seperti vaksin itu. ya. Nanti 3. dilihat sebenarnya dia kenapa sih perilakunya tidak vaksin. Seperti itu. Mungkin belum vaksin, perilaku untuk akses ke literasi malah tinggi, mungkin bisa jadi ya. Bisa Karena jadi. terlalu yang teorinya kan tidak selalu sesuai teori, mungkin nanti ada dasar-dasar yang dari pembahasan yang bisa ditemukan ya. Mas Bayu sampai di sini, atau Bu Nova nyun sewu, berarti kalau untuk populasi di sini difokuskan untuk yang belum vaksin agar jumlah sampelnya mungkin tidak terlalu banyak, atau semuanya Bu Ibu Nov mungkin untuk masukannya Ibu Nova. 7.051 satu desa sih ya. Nova kayaknya belum ini. Ya gitu. Berarti Maaf Bu, iya. terpental. Oh nggih. Nyun sewu Bu Nova, Mas Yayan sambil disimak ya Mas Yayan. Jadi ini kami nyun sewu Bu Nova, kalau dilihat dari jumlah populasi, ini memang 7.051 adalah jumlah warga yang sudah vaksin dan belum. Dari latar belakang, iya, sasarannya. Tapi di latar belakang memang alasan pemilihannya karena desa penusupan ada 49,75% yang belum vaksin, 3.000 sekian. Apakah misalkan populasinya agar tidak terlalu banyak bisa yang belum vaksin saja, Bu? Atau memang harus dua-duanya, nggih? Oh, nggih. Enggak, tergantung dari ini maunya mau. Kalau misalnya tadi mau hanya dikategorikan saja untuk yang kelompok belum vaksin saja, ya berarti yang vaksin berarti. Fokus nggih, fokus untuk yang belum vaksin. Kemudian sampelnya lebih tepat klaster nggih, Bu. Iya, iya. Klaster random sampling nggih. Nggih. Mas Yayan, halo Mas Yayan. Iya, Bu. Ya, berarti di populasinya nanti difokuskan untuk yang belum vaksin ya, sesuai di latar belakang. Untuk sampel kriteria inklusi dan eksklusi disesuaikan. Jadi tidak ada yang komorbid vaksin. Nah, pokoknya populasinya adalah 3.500 sekian, nanti pengambilan jumlah sampelnya disesuaikan, dicek kembali apakah ada, ini pakai rumus, coba pakai G-Power dibandingkan Mas Yayan. Kan itu aplikasi G-Power, apakah sama ya dengan penghitungan ini? Kalau tidak salah sih penentuan tingkat kesalahan dan lain-lain. Oh, ini ada kelompok menolak vaksin menerima. Ini berarti memang ini mungkin rumus untuk sebelum untuk eksperimen, Mas Yayan. Cek kembali untuk ya. Ini kelompok yang menolak vaksin, kelompok yang menerima, ya kalau eksperimen bisa jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi kan jangan bukan eksperimen, Mas. Ya. Oh, mungkin jadinya artinya 112 kali 2 itu. Iya, yang kontrol dan makanya, eksperimen ini. Iya, makanya biasanya separuhnya boleh. Iya, ya ini rumusnya mungkin. Tawan tuh, Mas Bayu. Iya. Salah ambil rumus. Halo, Mas Yayan, Bayu. Coba cari rumus yang bukan kelompok, ini 2 kelompok ini, padahal jenengan hanya 1 kelompok. Ya? Ya. Oke, nanti dicek kembali, dan teknik pengambilan sampelnya adalah setelah diketahui jumlah sampel, tekniknya adalah klaster, dicari lagi satu desa ada berapa RW, penentuan per RW diambil berapa, nanti akan ketahuan. Jadi bukan simple random sampling, tapi lebih tepat adalah klaster yang mewakili masing-masing
daerah, karena dalam satu desa ada daerah masing-masing. Begitu, Mas Bayu. Ibu. Halo, sampai sini ada yang bingung ingin ditanyakan? Sudah jelas? Nanti kalau ada yang mau saya Di sana tanyakan sekarang, jangan nanti. Nanti kamu bingung lagi, mumpung ada Bu Nova dan Bu Emma kok. Padahal saya sudah bolak-balik ini ngomongnya sudah berkali-kali loh. Ayo. Sampelnya tadi siapa Mbak, Mas yang diambil populasinya? yang belum vaksin. Iya, nanti sesuaikan kriteria inklusi eksklusinya, karena fokus yang belum vaksin, cek rumus sampel bukan yang 2 kelompok, kemudian buat tabel dengan cluster random sampling per RW. Itu ya. Baik, Bu. Oke, itu mungkin nanti untuk saat pengambilan data, untuk mempertajam ininya, pada saat Anda pembahasan, mungkin bisa ditanyakan juga terkait dengan faktor-faktor yang terkait dengan mempengaruhi perilakunya, ya, yang ada di teorinya. Kenapa mereka tidak mau vaksin? Kalau studi pendahuluannya kan baru menanyakan ke 10 orang ya. Nah, pada saat pengambilan data juga sambil ditanyakan, jadi bisa mempertajam pembahasan. Gitu. Untuk instrumennya sendiri sepertinya di lampiran kok belum ada ya? Pas sudah. Oh, ini udah. Cara pengisiannya sudah bisa, Mas Yayan. Saya hanya memastikan saja. Dari literasi kesehatan ada 8 soal, nanti ada scoring, skala Likert. Setuju, sangat setuju, itu sudah bisa menilainya. Untuk nilainya itu Ayo. Takutnya ternyata jenengan nggak bisa ini menilai seri kuesioner, udah mencari. Perilaku juga ada scoring. Scoringnya gimana? Coba jelaskan ke saya scoringnya. Halo Mas Yayan, itu dijawab bukan dibaca loh ya, dijawab. skornya itu Ya, dari scoring ke parameter menentukan dia sedang, rendah kayak gitu, sudah bisa? Coba yang literasi dulu, scoringnya seperti apa? skornya itu dari literasi kesehatan, jika responden menjawab sangat setuju, dijawab diberi skor 1. Terus kemudian yang jika responden menjawab tidak setuju, diberi skor 2. Dan jika responden Cara untuk menjumlahnya setelah ditanya dan dijumlah itu caranya bagaimana? cara menjumlah, Ini kan SS 1 sampai 5 ya. ya, Berarti nilai paling tinggi 5 kali 8, 40. 40. Oke, kalau 23 dia apa? Kalau 23 itu Sedang. Oke, perilaku juga sama scoringnya. Ya. Nanti dinilai nilai tertinggi berapa kalau untuk perilaku? tertinggi 5. Tertinggi scoring 5, ada berapa soal? Ada 5, Bu. Perilaku ada 5 soal? Betul? 20 kok kamu ini? Perilaku ada 20 soal dengan scoring tertinggi kan sangat setuju 5. Berarti 5 kali 20 berapa? 100. 100. Ya. Ya. Paling tinggi nilai 100.
Tapi di sini jenengan coba cek parameter, memang tidak ada sampai 100 ya, hanya lebih atau sama dengan 73,3. Sampai berapa? Sampai 100. Coba jurnal untuk literasi kesehatan dan perilaku kirimkan ke saya ya. Saya ingin cek parameter dan instrumennya ya. Bu. Ya, apakah betul parameternya memang sama dengan jurnal yang diambil. Dan untuk penghitungannya harus betul-betul dipelajari agar menjawab parameter yang diinginkan oleh Mas Yayan. Gitu. Ada yang ditanyakan sampai saat ini, Mas Yayan? Untuk sampel menggunakan cluster, Bu. Ya, cluster. Kemudian setelah pengambilan data, jangan lupa membuat master tabel juga ya. Sesuai dengan coding yang, ya master tabel sesuai dengan coding. Setelah di scoring, coding sesuai parameternya. Nah, itu yang mau diolah ke analisa data. Harus belajar lagi itu. Kemudian saya titip pesan sebelum nanti pengambilan data, betul-betul konsul, kemudian kuasai dulu teori dan bagaimana isi dari skripsinya. Padahal isinya sudah bagus, tapi mungkin menjawabnya kurang meyakinkan, kan jadi menimbulkan pertanyaan. Begitu, Mas Yayan? Ya, saya cukup Bu Emma, matur nuwun atas waktunya. Oke, baik, terima kasih Bu Fetty. Ya, Mas Bayu, santai saja, tidak perlu ngeblank tadi kayaknya itu. Ini sebenarnya kamu proposalnya udah oke, cuma tadi memang ketika lebih detail ditanyakan tidak bisa menjawab. Itu yang akhirnya jadi menimbulkan apa namanya arahan-arahan yang lain seperti itu. Gitu ya. Ya. Baik, saya ingin menambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan oleh penguji 1, penguji 2 ya. Jadi kebetulan saya penelitiannya juga literasi kesehatan, jadi sedikit memahami tentang literasi kesehatan itu seperti apa ya, Mas Bayu. Jadi tadi yang Anda sampaikan tentang literasi kesehatan masih kurang. Jadi yang disebut literasi kesehatan adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengakses informasi. Ya, jadi dia bisa tahu cari informasi tentang vaksin COVID atau COVID-19 itu dia tahu dari mana aja. Ya, dia mampu mengakses. Kemudian ketika dia sudah mengakses informasi, dia bisa memahami informasi yang diperoleh. Paham nggak tuh informasinya? Kemudian setelah dia bisa memahami, kemudian bisa menilai apakah informasinya itu hoax atau tidak. Ya, ketika dia sudah bisa menilai informasinya hoax atau tidak dan bisa meyakini mana yang tidak hoax, kemudian dia bisa mengaplikasikan informasi yang diperoleh itu. Nah, ini nanti dikaitkan dengan perilaku, ya, perilaku untuk vaksin atau tidak. Jadi sebenarnya ya literasi kesehatan itu, halo, masih bisa menangkap, ya. Jadi literasi kesehatan itu adalah diawali dari apakah seseorang itu bisa mencari sumber informasi tentang COVID, tentang vaksin COVID, sampai dia bisa menentukan perilaku apakah dia akan vaksin atau tidak. Tuh, ya. Jadi saya setuju tadi di latar belakang coba ditambahkan satu. Sumber informasi yang diperoleh, nanti studi pendahuluannya ditambahkan lagi. Sumber informasi tentang vaksin COVID, ya, itu mereka dapat informasi dari mana saja, dari petugas kesehatan atau dari sosial media, ya, sumbernya. Kemudian yang kedua, apa yang dipahami dari si sampel tersebut, dari vaksin COVID itu atau COVID itu apa yang mereka pahami. Kemudian yang ketiga bisa menilai atau tidak. Menilai dan melakukan kayaknya sih Anda udah menampilkan di studi pendahuluan. Tadi ada yang menyampaikan tidak mau vaksin karena katanya kalau sudah disuntik vaksin nanti akan kena COVID lagi. Ya, itu juga merupakan sudah masuk ke menilai itu.
Ya, jadi ditambahkan lagi tadi sumber-sumber informasi yang mereka peroleh dari mana. Terus sejauh mana memahami tentang vaksin COVID-19, ya misalnya sudah tahu macam-macam vaksin apa belum tuh, seperti itu. Terus efektivitasnya sejauh mana, itu dikaji sampai sejauh itu. Ya. Terus kemudian ini kan data lama tuh, yang 51% sama 49%. Coba dilihat lagi data terbaru ya. Jangan-jangan yang terbesar sekarang sudah yang vaksin. Ya. Itu data bulan apa itu yang Anda persentase hampir 50% antara yang vaksin dan belum vaksin? November ya. Apalagi sekarang kan gencar banget tuh vaksin ya. Barangkali yang sekarang vaksin sudah lebih banyak. Nanti kalau misalnya sudah lebih banyak, ternyata yang belum vaksin sudah sedikit, ada mau ambil kan jumlah sampelnya nanti akan berpengaruh. Jadi masih mungkin menurut saya masih 50-50 Bu Feti, mau ambil yang belum vaksin atau sudah vaksin, karena lihat di lapangan persentase yang terbesar yang mana. Gitu, ya. Itu ya Mas ya. Itu. Kemudian tadi terkait yang hipotesis dengan rumusan masalah tadi ya. Jadi kalau misalnya Anda di hipotesis H0 HA-nya ada hubungan tidak ada hubungan, itu memang betul di rumusan masalahnya harusnya adakah hubungan. Kalau adakah hubungan berarti ya ada tidak ada seperti itu. Tapi kalau misalnya bagaimanakah hubungan, itu akan lebih bagus juga sih sebenarnya. Bagaimanakah hubungan nanti di hipotesisnya akan berbicaranya seperti ini. Semakin tinggi tingkat literasi, maka akan semakin baik perilaku vaksinasi COVID seperti itu. Nah, nanti ini Anda akan meneliti nih, apakah betul yang literasinya semakin baik perilaku vaksinnya juga baik atau tidak. Nanti di lapangan bisa berbeda seperti itu. Nggak apa-apa kalau berbeda dari hipotesis, nggak apa-apa. Maksud nggak ada dua perbedaan hipotesis tadi ya? Paham nggak Mas? Halo? Halo Bu. Ya, di tempat saya agak nge-lag ini. Jelas ya? Jelas. Ya. Oke. Nah, terkait tadi apakah mau ada kata-kata tingkatan, tadi makanya dari Bu Feti ditekankan itu tinggi sedang rendah itu sudah dari jurnal yang kamu adop enggak? Kalau misalnya memang sudah jurnal yang kamu adop itu ada tinggi sedang rendah, di judul tambahkan aja nggak apa-apa. Hubungan antara tingkat literasi kesehatan dengan perilaku vaksinasi COVID-19. Misalnya seperti itu. Ya, jadi nanti akan tahu ini tingkatannya yang rendah atau sedang atau baik. Secara teorinya sih memang kalau literasinya semakin baik, tentunya perilaku vaksinnya juga akan semakin baik. Tapi nanti di lapangan kan nggak tahu. Bisa jadi literasinya baik, dia nggak mau vaksin, ada juga itu. Di lapangan akan seperti itu. Ya, gitu ya. Kemudian tadi untuk sampel populasi sudah clear ya Mas ya. Ya, nanti lihat dulu di lapangan jumlah persentasenya sudah banyak yang mana seperti itu. Kemudian tadi saya menambahkan atau mengusulkan juga tadi variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi literasi kesehatan tuh. Ya, itu banyak itu. Itu namanya determinant of health literation itu ya. Determinant of health literasi. Kalau usul saya ambil aja semua Mas itu. Tadi Anda kan ada ras, ada apa lagi ya tadi ya itu ya akses informasi itu buat saja seperti biodata itu identitas kan ada tuh identitas ya Anda sudah menjelaskan jenis kelaminnya apa umurnya berapa ya tambahkan lagi itu yang rasnya apa akses informasi selama ini dari mana. Nah itu tentunya harus didukung dari bab 2 itu nanti dijelaskan di bab 2 kan sedikit kayak sudah menyinggung ya akses informasi dapat dari mana itu tampilkan aja di kuesionernya seperti itu. Paham nggak maksudnya? Jadi nanti tidak akan menimbulkan kerancuan kenapa sih faktor-faktor yang lain nggak diambil.
Padahal itu sebenarnya mudah diangkat, hanya rasnya apa. Nanti akan diketahui rasnya yang banyak apa itu yang mendukung literasi. Misalnya di Panusupan rasnya banyak Jawa atau Sunda atau apa gitu. Tingkat pendidikannya banyak yang mana, seperti itu. Ya, gitu ya. Itu kemudian gimana Bu Fe? Nggak apa-apa Bu Fe kalau tadi usul saya itu. Oke, monggo sesuai dengan kemampuan peneliti, kembalikan ke Mas Yayannya sendiri. saya tawarkan gimana Mas Bali? Ditawarkan Mas Yayan dan dicerna, jadi jenengan mudah. Belum menjawab. Halo. Halo malah. Malah. Gimana? Kembalikan ke Mas Yayan Ya, untuk saya faktornya kembalikan apa memang ke Bayu ya. atau memang sesuai saya pengen yang tujuan khusus saja Bu, bingung ya istilah. Ya, tapi nanti bisa menjawab loh yang iya. nanti kalau ada pertanyaan Bu Nova kayak tadi, kenapa yang itu nggak diteliti? Itu tadi ya harus kuat, kalau nggak diteliti apa mungkin ada keterbatasan di lapangan atau apa gitu. Dengan jumlah yang populasi banyak atau mungkin Iya. medannya, Rembang kan medannya kayak gitu, Mas. Ya, jadi lihat dulu faktornya mana yang bisa diambil atau tidak ya, gitu. Oke, kemudian kuesionernya ya, itu memang kuesioner yang untuk literasi kesehatan hanya 8 item aja ya dari sananya, Mas? Wah, ini akan memperlama mencari sumber ya? 8, Bu. 8 ya? Tapi kok memang nggak ada kata-kata COVID-nya di situ ya, hanya informasi kesehatan aja ya. Tapi itu memang terkait untuk COVID ya? Tidak kata COVID yang kuesioner perilaku vaksinasinya, Bu. Oke, yang perilaku saya sudah lihat memang ada COVID itu. Yang atas yang kuesioner literasi itu nggak ada kata-kata COVID, tapi itu memang dari sananya adopt untuk literasi kesehatan tentang COVID ya. Iya, Bu. Nah, kalau sudah yakin ya mantap aja jawabnya iya itu ya. Ya karena untuk meyakinkan kita bahwa karena di situ nggak ada kata-kata COVID sehingga ini nanti menang nggak ke masyarakat kalau tidak ada penjelasan dari penulisnya seperti itu, ya itu ya. Itu kemudian ya betul tadi ya kalau yang vaksinasi itu kalau di domain literasi kesehatan itu masuk ke preventif. Jadi kalau di kerangka teorinya itu jangan ditampilkan semua itu. Anda nampilkan ada preventif, perawatan, cure ya, and care itu. Ambil satu saja, malah kuatkan domain penelitiannya mau ambil yang teorinya siapa, yang Sorensen atau Deum itu, ya itu. Kalau boleh milih yang mana, terserah. Ya, tapi kalau sejauh ini yang viral itu, yang maksud viral artinya yang banyak dipakai oleh peneliti itu yang Sorensen, Mas, yang gambarnya bulat-bulat itu, nah boleh adopt dari situ. Ya, untuk jurnal-jurnal yang mensitasi dari Sorensen juga lebih banyak. Lebih terkini karena tahun 2012. Kalau yang sebelumnya kurang dari tahun 2012. Ya, gitu ya. Mantep, yakin apa yang akan dilakukan. Mempertanyakan itu adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kemantapan untuk mengambil data. Tadi pertanyaannya sebenarnya dasar konsep ya, tapi Anda ketika menjawab tadi ragu-ragu, yang itu akhirnya kami pembimbing gimana ya Bu Fe? Gitu ya. Coba ya itu saja ya, mungkin barangkali dari saya, besok-besok nggak usah grogi ya, mantep pelajari yang namanya itu proses kok ya. Itu saja dari saya barangkali. Oke, baik Bu Nova, mungkin ada tambahan lagi atau tidak? Ini saja Ibu, tapi menanggapi yang
dari Ibu Feti, Bu Emma, yang sampel itu ya memang kayaknya ini salah rumus apa ya? Ini kalau ini untuk case control, Mas. N1 Iya, sama betul. dengan N2. Iya. Terus Rumusnya, Ibu. nanti berarti Nanti diambil dicari lagi. silakan disesuaikan. Nah, terus kuesioner itu ya, ini judulnya apa Mas ya? Yang Anda ambil ya? Judul apa nih? Judul penelitian yang Anda ambil yang diadop pakai kuesionernya apa? Tadi saya lihat kok kayak enggak masuk ya, karena literasi kesehatan secara umum. Sedang perilakunya perilaku vaksinasi. Misalnya begini, saya literasi kesehatan terkait dengan mencari informasi terkait dengan hipertensi misalnya, saya gencar. Tapi tidak untuk saya terkait dengan COVID dan vaksinasi, kan bisa aja. Karena literasimu yang kuesioner itu masih umum. Judulnya apa yang kamu ambil tadi? Mas Bayu? Yang literasi. Ya, judul artikel yang kamu ambil judulnya apa? Judulnya hubungan literasi kesehatan dan perilaku pencegahan COVID. Putus-putus. Atau sinyalku ya? Judulnya hubungan literasi kesehatan perilaku dengan perilaku pencegahan COVID. Oh, udah gitu ya yang kamu ambil. Ya kok nggak bisa dimodifikasi, Mas. Modifikasi gitu supaya di mana itu tempat penelitiannya kamu? Yang kamu ambil tuh di mana? Nggak kamu uji validitas lagi nanti. Menurut saya lebih bagusnya modifikasi, Mas. Jadi perilaku kesehatannya itu langsung kamu merujuk ke vaksinasi. Halo, Bu Nov? Bu Nova ini ya? Nge-freeze ya? Bu Fe? Ya, Bu Nova nge-freeze ya? Halo, maaf ini ya Allah. masuk kembali. Ampun. Iya, maaf. Mas, itu saran dari Bu Nova sih lebih bagusnya kamu modifikasi aja, ya. Jadi tidak mengadop, tapi kamu modifikasi ya. Iya, dan tetap harus dilakukan uji validitas nanti, karena ini Rembang kan termasuk daerah yang agak sana ya, agak masuk ya. Sebaiknya dilakukan uji validitas. Itu sih mungkin dari saya, Bu Emma, tambahan mungkin ini aja, menguatkan saja. Ya. Langsung saja nampak Bu Emma? Sebentar Bu, ini kalau modifikasi Mas Bayu belum. Enggak ya? Kenapa Bu? Panjang itu kalau modifikasi ya? Iya, kesehatannya diganti langsung ke vaksinasi aja gitu. Langsung diganti itunya aja, langsung to the point terhadap jadi misalnya nih ya, saya mengetahui informasi kesehatan apa yang tersedia di internet. Ganti aja, saya mengetahui informasi vaksinasi yang tersedia di internet. Ya, vaksin COVID ya, gitu. Yang kedua, saya mengetahui di mana saya bisa menemukan informasi kesehatan. Nah, informasi kesehatannya kesehatan diganti informasi vaksinasi COVID yang bermanfaat di internet gitu. Ya. Kalau misalkan untuk informasi kesehatan diganti dengan vaksin COVID, tetap perlu uji validitas ulang, Ibu. Perlu. Ya, karena sudah berbeda ya. Iya. Kalau bisa sih, kalau misalkan ini Mas Yayan ditambah saja, jangan 8. Ya, takutnya 8 juga terlalu sedikit, takutnya ada yang tidak valid 10 atau 15. Nah, nanti bisa. Atau kalau ada kuesioner yang khusus untuk literasi kesehatan COVID, ya, ambil aja. Makanya kemarin waktu awal-awal saya kan emang ada Mas literasi kesehatan tentang COVID? Ada Bu gitu ya. Ya mungkin saya juga nggak ngecek ke isi betul, ya. saya juga percaya aja gitu. Baru setelah Ya, jadi Mas Yayan mau mencari
kuesioner yang memang khusus terkait literasi kesehatan tentang COVID, dan kalau ada uji validitas dan reliabilitasnya berarti tidak perlu uji validitas, Mas Yayan. Tapi kalau tidak menemukan, sudah mencari, mungkin belum, nggak ada, harus, harapan kami ada, jadi tidak perlu uji validitas. Dan tapi kalau nanti uji validitas ulang agak lama, seperti 2 kali penelitian, gambarannya seperti itu. Tapi kalau misalkan, oh saya mau tidak nemu dan uji validitas, ya monggo. Berarti memang tidak ada pilihan. Tapi harapan kami semoga sih ada instrumen yang memang langsung mengarah ke vaksin COVID-nya, Mas Yayan. Insya Allah kalau tentang vaksin COVID ini kan sebetulnya sudah banyak penelitian, tinggal bagaimana kita mencari, semoga ketemu. Gitu. Ya, setuju sama Bu Fetty saya ya. Cari dulu daripada langsung uji validitas. Ya. Oke, nggih. Cukup sekiranya ya. Baik, Bu Nova. Bu. Siap. Mungkin kami dari pembimbing seperti itu dulu, Bu, ke mahasiswa bimbingan. Kalau modifikasi panjang juga ini. Tanggung jawab pembimbing. Ya. Jalannya monggo dari pembimbing saja baiknya seperti apa. Nanti kan segala kan nggak ada yang sempurna. Ya. Terima kasih masukannya Bu Nova. Moga Bu Nova barangkali langsung saja untuk Ya, terima kasih Bu Emma, luar biasa sekali Mas Bayu ya mendapatkan pembimbing yang best of the best dari Bu Fetty dan Bu Emma. Secara garis besar tadi saya memang isinya bagus, Mas. Untuk seorang mahasiswa skripsi itu kan pemula ya, gitu ya, asisten peneliti gitu. Itu udah bagus banget. Tapi begitu kita kaji lebih dalam maksudnya dari masing-masing apa yang sudah Anda tulis tuh, Anda masih galau. Nah itu yang memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang next time, Mas Bayu, kalau menulis sendiri, ini hasil karya sendiri kan? Iya, bagus banget hasil karya tulismu tuh Bayu ya, tapi sayang kurang paham mungkin ya, kurang banyak membaca. Tapi secara garis besar Anda sudah bagus, dinyatakan lulus dengan revisi ya. Terima kasih Ibu. Baik. Ya. Baik Bu Nova, terima kasih. Selamat ya Mas Bayu untuk ujian sidang kali ini. Anda lulus ya, tapi butuh revisi ya. Boleh diendapkan dulu cooling down, tapi habis itu langsung gaspol untuk revisi. Tapi lagi KKN ya, harus pinter-pinter bagi waktu. Ya. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih Bu Nova, Bu Fetty, kemudian sekali lagi selamat kepada Mas Bayu. Masih butuh waktu ya untuk revisi. Silakan ditarget barangkali seminggu atau 2 minggu ya. Maksimal 2 minggu lah ya, barangkali seperti itu, punya target sendiri sehingga nanti semangatnya masih ada. Kalau sudah ditinggal nanti semangatnya turun lagi, membangkitkan mood lagi susah. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas masukannya Bu Nova dan Bu Fetty. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fetty, Bu Emma.